Rasi bintang menuntun langkah, setiap zodiak punya cinta dan arah. Dari Aries hingga Pisces di angkasa, mereka bicara lewat rasa. Baik, berjumpa lagi dengan saya di channel Mayang Sunda. Seperti biasa teman-teman, saya akan memberikan pembacaan untuk para zodiak. Mungkin dengan tema kali ini peruntungan buat bulanan ya. Jadi peruntungan itu ada peruntungan mingguan dan ini akan saya buat bulanan. Untuk para zodiak ya, tentunya untuk di bulan Maret 2026 secara keseluruhan nih, ada apa saja dan seperti apa untuk para zodiak. Namun kembali lagi saya ingatkan, pembacaan ini bentuknya general reading ya. Jadi silahkan bijaklah dalam menyikapi pembacaan ini, kemudian ambil saja yang paling beresonansi ya dengan keadaan teman-teman, serta anggap saja sebagai hiburan. Dan kita langsung saja masuk ke dalam pembacaan untuk zodiak Taurus ya. Oke Taurus, kita lihat di sini yuk. Ada apa saja dan seperti apa nih untuk para Taurus ya. Khususnya dalam energi peruntungan bulanan. Jadi untuk energi peruntungan itu ada mingguan dan saya mulai bulanan di sini ya. Untuk di bulan Maret 2026 seperti apa peruntungan untuk para Taurus nih ya. Baik dari segi asmara, keuangan, kemudian juga karirmu dan juga kesehatan kamu para Taurus. Kita lihat yuk. Dan seperti biasa akan saya ambil 4 kartumu terlebih dahulu untuk para Taurus ya. Tentunya untuk setiap aspek kehidupan kamu nih. Para Taurus, ada kartu apa saja kah? Oke, diawali oleh 5 koin di sini Taurus. Kemudian juga ada Seven of Pentacles di sini ya. Dan juga ada 7 pedang, Seven of Swords, dan kemudian juga ada Three of Pentacles di sini untuk para Taurus. Oke. Untuk Taurus 4 kartu sudah saya bukakan, namun kembali lagi ya harus saya ingatkan, kartu pertamamu ini untuk bacaan cintamu, hubunganmu, asmaramu, kehidupan pernikahanmu, rumah tanggamu. Kemudian juga antara kamu dan si dia, siapapun dia yang terhubung dengan kamu, yang berdealing dengan kamu, yang dekat dengan kamu ya. Semoga juga orang yang kamu fokuskan tertarik juga energinya di sini Taurus. Kemudian juga ada 7 koin ya di kartu kedua ini untuk keuangan kamu. Kartu ketiga untuk dunia karirmu, apapun pekerjaanmu, apapun profesi kamu. Kartu keempat untuk dunia kesehatannya para Taurus. Oke, yuk kita lihat. Kita lihat dan kita klarifikasi di sini para Taurus agar jelas ya pembacaannya menuju arah mana nih untuk para Taurus. Coba. Untuk Taurus kita langsung saja masuk ya untuk bacaan cintamu terlebih dahulu, asmaramu, rumah tanggamu, kamu dan si dia para Taurus. Begitupun juga bacaan cintamu sudah diawali oleh 5 koin di sini dan kita lihat untuk kartu-kartu pendampingnya coba. Oke, didampingi oleh The Magician. Kemudian juga ada Jasmine di sini Taurus. Kemudian juga ada The World. Kemudian juga ada Emperor ya. Oke. Ini untuk bacaan cintamu terlebih dahulu Taurus diawali oleh 5 koin. Kenapa 5 koin? Saya melihat ini seperti ada hal yang membuat kamu sulit di bagian asmaramu ya, percintaan kamu Taurus. Kemudian juga The Magician, banyak hal yang kamu upayakan. Jasmine ini prasangka. Kemudian juga The World tentang peluang dan kesempatan. Emperor tentang pengendalian diri dan kamu tidak bisa mengendalikan diri karena Emperormu terjungkir ya. Yang gelap warnanya nih, jika cerah tegak para Taurus. Ini mungkin lebih kepada di bagian hubungan percintaan ya gitu. Kemudian juga rumah tangga, ini seperti ada hal membuat kamu sulit di sini. Saya melihat banyak hal yang terlalu kamu upayakan di sini para Taurus ya. Sehingga dalam bacaan cintamu ini menunjukkan bahwa Taurus dari kamunya pribadi para Taurus, fokus kamu itu hanya akan tertuju kepada pekerjaan, kerja dan kerja terus. Ya, untuk para Taurus. Sebetulnya tidak ada yang salah. Karena di sini mungkin kamu fokus kepada pekerjaan, kemudian juga kerja dan kerja terus. Itu karena kamu ingin memberikan yang terbaik kan? Tentunya untuk keluarga kamu, baik buat keluarga kamu, mungkin ya buat anak-anak kamu, buat pasangan kamu di sini. Sebetulnya memang tidak ada yang salah para Taurus. Tetapi
Di sini ada kartu judgment. Jangan sampai malah menimbulkan salah paham atau bahkan kamu nanti takutnya disalahpahami oleh pasangan misalnya, atau oleh keluarga misalnya, para Taurus. Ya, sehingga banyak hal yang harus kamu pahami, meskipun niat kamu itu baik kan, niat kamu baik di sini demi keluarga gitu, buat keluarga kamu banting tulang capek kerja, itu niatan yang baik dari kamu pribadi, para Taurus. Tetapi di sini kamu pun juga perlu mengekspresikan emosi gitu ya. Setidaknya kepada keluarga, kepada pasangan, kepada anak-anak juga kamu di sini perlu waktu gitu ya. Ataupun ya perlu mengekspresikan emosi kamu. Emosi itu bukan marah-marah saja ya, kasih sayang gitu. Kemudian juga mungkin suka, duka gitu ya, para Taurus. Kemudian juga jauh lebih perhatian gitu untuk para Taurus ini. Dari segi emosi dan juga harus hadir di sini kamu untuk pasanganmu, untuk keluargamu. Ya. Sehingga pastikan kamu harus bisa mengungkapkan perasaanmu dan juga emosi kamu. Tapi emosi bukan marah ya, emosi bukan marah di sini. Lebih kepada perasaanmu di sini, para Taurus. Ya, bahkan juga tunjukkan, ungkapkan perasaan dan emosi kamu dengan cara yang baik agar tidak disalahpahami. Agar di sini tidak berprasangka yang aneh-aneh ya terhadap kamu gitu, baik dari pasangan hidupmu atau bahkan dari keluarga kamu di sini untuk para Taurus. Ya inilah Taurus ya, sehingga kepada kamunya seperti bisa kesulitan mungkin. Tetapi jika sudah tahu silahkan seimbangkan ya. Niat kamu memang baik, tetapi jangan sampai jadi disalahpahami ya para Taurus ya. Oke, next coba kita lihat. Untuk keuangannya para Taurus ada Seven of Pentacles. Coba kita lihat yang mendampinginya ada kartu apa sajakah para Taurus ya. Untuk 7 koin keuangannya para Taurus, coba didampingi oleh 10 cangkir. Kemudian juga ada Six of Swords dan juga ada Knight of Swords. Kemudian juga ada Ace of Cups. Untuk para Taurus keuangan kamu nih, energi keuangan sudah ada 7 koin para Taurus. Ya. Saya melihat 10 cangkirmu terjungkir di sini ya. Nah, bisa terlihat kan? Jika tegak pasti cerah. Jika di sini gambarnya agak kusam, ini terjungkir. Saya melihat Taurus ini di bagian keuangan pengen aman di sini, ya, pengen nyaman, pengen uang. Tapi di sini ada 6 pedang. Ya, ini tentang laju, tentang bergerak maju. Sehingga apa artinya? Sehingga ini mungkin lebih menunjukkan akan ada kesulitan keuangan tapi sementara di sini, ya. Jadi bersifat sementara gitu untuk para Taurus. Atau bahkan adanya harapan yang tidak rasional. Kemudian juga sabotase diri. Ya. Sehingga Taurus ini adalah tanda bahwa kamu harus bisa bersikap realistis terhadap situasi keuangan kamu. Kemudian jika ada masalah keuangan silahkan atasi masalah yang mendasarinya. Ya, jangan sampai ditunda-tunda daripada hilang di sini. Ini membutuhkan perubahan perspektif ya, yang baik di sini para Taurus. Ini masih membutuhkan usaha untuk agar kamu bisa menyelesaikan jika seandainya yang mempunyai masalah keuangan. Untuk para Taurus ini menunjukkan kesulitan keuangan, tapi sementara karena di sini masih ada 6 pedang, ya, tentang bergerak maju. Jadi ibaratnya seperti ada stuck dulu gitu, para Taurus untuk energi keuangan, ya. Tetapi dengan usahamu, gitu ya, dengan usaha yang kamu lakukan, pastinya ada, gitu ya, pastinya ada perbaikan ataupun bisa bergerak laju lagi. Jadi ya ketika kesulitan berusaha, nah itu kan. Para Taurus yang terbaik. Semoga di sini kamu bisa mengatasi jika seandainya kamu punya masalah di bagian keuangan. Untuk para Taurus ini banyak harapan tapi tidak rasional gitu untuk para Taurus ini. Sehingga silahkan nih, ya, Taurus yang masih baik-baik saja di bagian keuangannya harus tetap hati-hati di sini. Untuk para Taurus ya. Oke. Next coba kita lihat untuk Taurus di dunia karirmu. Coba dalam dunia karir, apapun pekerjaanmu, apapun profesi kamu di sini ya,
para Taurus coba. Untuk Taurus di sini ada di Hierophant. Kemudian juga ada Page of Pentacle. Kemudian juga ada di Hangman. Dan juga ada 9 cangkir. Dalam dunia karir diawali oleh Seven of Swords ya. Para Taurus ini dibilang banyak ide. Bahkan di sini pikirannya itu pekerjaan terus gitu ya. Kerja dan kerja terus gitu. Kerja lagi. Nah itu. 7 pedang ya. Banyak rencana, ide, strategi sebetulnya untuk para Taurus ini. Tetapi di sini saya melihat semacam ada kecemasan yang ekstrim di sini. Ya, bahkan Taurus, mohon maaf harus saya sampaikan, para Taurus ini banyak yang cemas, banyak yang ketakutan, banyak yang stres, bahkan juga ada yang tidak bisa tidur gara-gara masalah pekerjaan. Untuk para Taurus, gejala-gejala ini sering disebabkan oleh apa? Dikarenakan oleh ada perasaan penyesalan, atau bahkan adanya rasa bersalah, atau bahkan adanya kekhawatiran yang kamu ciptakan sendiri yang lebih buruk dalam pikiran kamu daripada kenyataan. Jadi mungkin apa yang kamu pikirkan belum tentu seburuk kenyataannya gitu untuk para Taurus. Ya, jadi tolong hati-hati Taurus, jangan sampai ini gara-gara ilusi ya atau bahkan pikiran yang kamu ciptakan sendiri kepada kamunya jadi cemas, jadi stres, jadi takut di sini untuk para Taurus. Ya. Nah, gejala-gejala ini juga mengindikasikan bahwa kamu itu potensi kelelahan. Ya, jika sampai kamu terjadi banyak kekhawatiran, takut, cemas atau bahkan stres, itu tandanya kamu itu capek, lelah di sini. Adanya kelelahan atau bahkan adanya kesulitan bisnis di sini. Ataupun adanya perasaan terjebak oleh pikiran-pikiran negatifmu di sini. Ya, Taurus. Jadi ini adalah kartu-kartu seruan sebetulnya. Bahwa Taurus, kamu harus bisa menghadapi ketakutan ini, hadapi di sini, Taurus. Atau bahkan mungkin kamu harus mencari bantuan. Ataukah di sini kamu harus menyadari bahwa kemampuan kamu untuk mengubah pola pikir demi pemulihan. Ubah pola pikir kamu di sini. Ya, untuk para Taurus. Apapun yang membuat kamu cemas, khawatir, takut, lawan di sini. Jadi jangan sampai malah menyebabkan gejala-gejala ya yang tidak diinginkan gitu. Bahkan juga saya melihat ada Taurus yang nggak bisa tidur karena mikirin pekerjaan, mikirin masalah yang terkait pekerjaan ya, Taurus. Siapa tahu mungkin hal yang kamu cemaskan tidak semenakutkan dalam pikiran kamu gitu ya untuk para Taurus. Jadi di sini yang harus kamu adopsi adalah pola pikir positif, kemudian juga lawan di sini ya untuk para Taurus. Ini nih Taurus, jangan banyak bengong, jangan banyak khawatir juga untuk para Taurus ini ya. Oke, buatlah diri kamu senyaman mungkin Taurus. Kemudian juga untuk para Taurus, dunia kesehatan coba. Dunia kesehatannya para Taurus sudah ada Three of Pentacles di sini. Kemudian juga ada King of Wands dan juga ada Four of Cups. Kemudian juga ada The Sun. Dan kemudian juga ada The Lovers untuk para Taurus. Nah, untuk para Taurus, ini dunia kesehatannya para Taurus ya, diawali oleh Three of Pentacles. Nah, di bagian kesehatan pun ini tentang target juga gitu. Ada target, kamu mikirin target gitu ya untuk para Taurus. Tetapi ini juga mungkin tandanya kekuatan komunitas di sini. Ya, ini mewakili kekuatan komunitas atau bahkan dukungan para Taurus. Taurus ini jadi butuh didukung, ya, butuh didukung oleh anggota keluarganya gitu. Kemudian juga butuh saran para Taurus, iya juga ya. Ini tentang penyembuhan emosional. Jadi Taurus ini jangan sendirian ya, ini perlu koneksi para Taurus, perlu koneksi. Apakah kamu harus bertemu dengan teman-teman kamu gitu ya, berkumpul, menghadiri pertemuan, persahabatan. Nah, itu kamu bisa terhibur
dengan cara seperti itu, para Taurus. Tetapi ini juga adalah kartu yang memperingatkan terhadap perilaku berlebihan dari apa yang kau makan atau apa yang kau minum. Ya, apalagi jika seandainya ada perayaan makan bareng gitu. Untuk para Taurus, ini harus ada batasannya, harus ada batasan yang sehat di sini untuk kenyamanan tubuhmu, fisikmu, emosionalmu, dan juga pikiran kamu di sini. Untuk para Taurus, ini masalah dinamika sosial yang gak seimbang. Jadi saya sarankan untuk para Taurus, seandainya di sini kamu tidak nyaman perasaanmu, hatimu gitu, apalagi di rumah, di rumah misalnya kamu tidak nyaman, lebih baik bertemu teman-teman kamu. Ya, setidaknya bisa menghibur kamu. Dibandingkan di sini kamu misalnya diem terus di rumah, ini malah banyak pikiran-pikiran negatif yang bisa masuk ya dalam benak kamu gitu. Untuk para Taurus, jadi Taurus tetap semangat. Dan seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk pembacaan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar saya bisa menyampaikan pembacaan-pembacaan saya berikutnya. Sampai jumpa.